Halo, ada yang bisa tolong konfirmasi suara saya terdengar jelas Jelas, atau tidak jelas ya, ke Kak? dari Oh iya, siap. Makasih, Kak. Eh oke, mungkin Kak, ini mohon maaf sebelumnya kita sedikit ngaret ya kakak teman-teman semuanya. Untuk sore hari ini kita akan mulai mengadakan sharing session LPDP Scholarship termasuk tips and tricks. Dan sekarang sama kita udah ada dua kakak-kakak awardee yang keren-keren banget nih. Kak Dian Anggraini dan Kak Muhammad Fatur Rizky Alfatir. Mungkin kakak boleh tolong perkenalan singkat kali ya, Kak? Oke, halo teman-teman, selamat sore dan selamat malam dari Sydney. Udah mau jam 9. Aku dia nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi. Oke, kalau Kak, makasih Kak Dian. Kalau Kak Fatur tadi infonya akan menyusul ya, Kak. Jadi mungkin begitu aja kali sambutan dan perkenalan singkatnya ya, Kak. Mungkin sekarang kita boleh langsung masuk ke materi nih, Kak. Kan pertama ini dari Kak Dian ya. Oke, waktu dan tempat silakan Kak Dian. Oke, terima kasih. Aku bakal share screen juga ya. Oke, sebelumnya halo lagi teman-teman. Aku, nama aku Dian, perkenalan sedikit. Jadi mungkin biasanya kalau kenalan itu langsung tuh edukasinya, pendidikannya di mana, terus kerja di mana. Tapi aku mau perkenalan diri sebagai as a person gitu. Nama aku Dian, terus aku tuh lahirnya di Jakarta, tinggalnya di Tangsel. Jadi aku juga penasaran nih teman-teman di sini itu online-nya dari mana aja. Asalnya dari mana aja sih? Boleh dong diketik di chatnya. Biar aku tahu dan teman-teman dari panitia juga tahu nih. Jadi dari mana sih sebenarnya? Penasaran. Coba aku lihat. The Brisbane, keren banget nih Kak Mariza Fanani. Sahabat saya juga. Dari mana lagi nih yang lain? Dari NTT, dari Ambon. Wah, jauh sekali di sana. Dari Bandung, mantap. Aku suka Bandung. Oke, nah teman-teman kan dari berbagai daerah, juga ada yang sudah di luar negeri, dari Samarinda juga, dari Kalimantan, mantap. Nah, terus selain itu, hobi aku, as a person ya kenalannya, hobi aku adalah naik gunung dan juga berenang di laut. Terus juga aku senang mengajar dan melakukan volunteering gitu. Mungkin ada teman-teman juga yang hobi volunteering nih. Nah, terus singkat sedikit, kalau aku dulu S1-nya di mana di UI, di biologi, udah lulus, dan sekarang lanjut di Sydney. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Oke, nah pastikan semua orang itu ada one day dan day one-nya gitu. Nah, one day-nya itu ini kalau buat aku. Jadi one day aku diterima lulus lulus LPDP gitu. Tapi sebenarnya day one-nya itu gimana sih? Kita lihat ya. Nih, kita lihat dulu nih punya aku saat ada penerimaan lulus. Ini lulus luar negeri beasiswa LPDP Australia Awards. Terus ini adalah pilihan perguruan tinggi aku. Nah, dewannya gimana? Nah, jadi dewannya adalah cerita dikit. Jadi aku pas lagi Januari 2025, tahun lalu pas banget nih kita masih ada semangat tahun barunya juga. Jadi tahun 2025 itu Januari aku buat vision board di Canva gitu. Kalau dulu kan buatnya di kertas karena tujuan aku adalah mau aku jadiin wallpaper di laptop biar aku lihat setiap hari jadi aku buat papan mimpi gitu. Jadi kalau aku belajar gitu buat papan mimpi itu buat spesifik mungkin yang sederhana-sederhana. Kayak itu mau naik gunung di luar Jawa, terus juga dan di paling kanan tuh kalau teman-teman lihat ada logo-logo beasiswa LPDP, Fulbright dan lain-lain. Bahkan pokoknya ini aku masukin gitu. Nah, ternyata aku kan ingin capai gitu atau aku doakan tercapai. Nah, misalnya naik gunung di di luar Pulau Jawa gitu. Mungkin yang aku bayangkan saat aku buat dulu Januari 2025, oke secara sederhana aja gitu, nabung, terus beli tiket naik gunung misalnya di Lombok gitu. Nah ternyata
Iya, aku berhasil naik gunung di luar Pulau Jawa di Bali karena diterima beasiswa LPDP Australia Awards gitu. Jadi apa yang aku bayangkan itu gak sesuai, tapi itu bahkan jalannya itu lebih indah gitu. Jadi boleh banget nih teman-teman, bagi para teman-teman semuanya nih yang punya mimpi-mimpi, apapun itu sesimpel aku tulis tuh mau beli sepeda, terus dan lain-lain, tulis aja gitu karena nggak ada salahnya juga bermimpi gitu. Lanjut. Nah, karena aku belajar juga nih dari kantor aku dulu di Ashoka, kalau kata mencipta makna, terus juga bahasa mencipta kenyataan, gambar mencipta dunia, dan imaji membangkitkan aksi. Jadi, kenapa membangkitkan aksi? Karena tadi nih, misalnya aku lihat logo-logo beasiswa ini setiap hari di laptop aku karena aku jadi wallpaper. Aku jadi otomatis, oh iya ya, gue punya mimpi ini nih. Oke deh, mau lihat deh, buka deh websitenya gitu. Jadi akhirnya karena buka website, karena belajar, jadinya daftar dan diterima gitu. Jadi kalau kalian lihat ini setiap hari, aku lihat ini setiap hari, aksi aku jadi ada. Aku jadi, oke buka website sesimpel itu kan yang membawa kita bisa diterima LPDP. Lanjut. Nah, tapi aku harus lihat dulu dong, kenapa nih? Sebenarnya kenapa sih mau lanjut belajar? Kenapa sih mau master gitu? Nah, setelah aku refleksi, itu aku mau ada 4 gitu ya alasan kenapa aku mau master study dan teman-teman juga tentunya sebelum mau ambil LPDP, mau master itu punya tujuannya juga kan gitu. Nah, kalau aku percaya untuk lanjutkan pendidikan itu adalah salah satu kunci untuk jadi change maker atau membuat perubahan gitu bagi diri sendiri. Pasti nih teman-teman LPDP udah berubah banget kan menjadi change maker buat keluarga kita, buat komunitas, negara, bahkan dunia gitu. Nah, terus kalau nomor 2, aku tuh udah ada beberapa pengalaman pekerjaan gitu di NGO, di institusi, dan lainnya. Tapi aku masih mau memahami lebih dalam lagi tentang subjek yang aku suka, yaitu apa? Yaitu lingkungan gitu. Nah, terus setelah aku pikir-pikir, kayaknya perlu di luar negeri nih biar bisa ada dapat global experience-nya juga teman-temannya juga. Dan in the end semuanya itu adalah untuk berkontribusi in meaningful ways. Jadi untuk berkontribusi lebih bermakna lagi. Itu adalah alasan-alasan aku dan pasti teman-teman punya alasannya masing-masing. Nah, ternyata setelah oke akhir mau deh daftar gitu. Ternyata banyak banget kan pilihannya. Mau ke Amerika ada Fulbright, ada yang mau ke Australia, ada Australia Awards, ada yang mau ke New Zealand, ada Manaki, Erasmus yang di Eropa, dan LPDP. Kalau LPDP itu menyangkut semua negara bisa ya, bahkan di Indonesia juga bisa. Nah, setelah banyak pilihan gitu, ternyata aku berlabuh di mana? Di beasiswa yang sangat spesial LPDP Australia Awards gitu. Nah, aku lihat ini kayak jodoh gitu loh, kayak spesial banget nih. Kenapa? Karena pertama LPDP Australia Awards ini termasuk LPDP yang baru ya. Aku pun angkatan kedua nih sama temen-temen. Nah, ternyata dia itu karena co-funding atau kerjasama dari LPDP sama Australia Awards, dia itu di 3 bidang. Dan kebetulan itu memang bidang aku gitu, di green ataupun blue economy. Ini 3 bidangnya ya, ada blue, green, sama digital information technology. Walaupun bidangnya itu cuma 3, tapi isi jurusannya banyak teman-teman. Ada tuh yang aku tulis, ada 22 univ di seluruh Australia. Ini univ-univ terbaik juga gitu, mulai dari University of Melbourne, kampus aku sendiri, UNSW, USyd, terus Queensland, dan lainnya itu 22 univ banyak. Jurusannya banyak, nggak cuma tentang lingkungan, nggak cuma tentang digital, tapi juga ada teman aku yang Master of Education gitu, karena somehow itu nyambung sama Digital Information Technology gitu. Ada juga yang commerce, yang bisnis gitu, karena nyambung juga di 3 bidang besar itu. Jurusannya hampir 300. Jadi nggak usah khawatir kalau kekurangan jurusan gitu. Terus yang bikin aku suka dari ini spesial, ini nggak pakai LOE. Jadi karena Australia Awards sudah kerjasama sama kampus-kampus di sana. IELTS-nya minimal 6,5 gitu, kayak standar aja. Terus juga yang penting semuanya minimal 6. Terus IPK-nya juga minimal 3 gitu. Jadi buat yang biasa-biasa aja kayak aku gitu, kayak
oke, modal nyampe dikit itu bisa gitu. Terus menurut aku juga prosesnya ini efektif banget. Cuma tiga step aja, tiga langkah. Terus yang paling seneng juga adalah mendapatkan benefit dari LPDP yang luar biasa dari Indonesia dan juga dari Australia Awards dari pemerintah Australia. Nih sedikit tentang apa namanya journey-nya ya. Pertama administrasi. Jadi daftarnya tetap lewat website LPDP. Itu aku waktu itu tahun lalu di bulan Februari sampai Mei gitu. Nanti teman-teman lihat juga nih tahun 2026 itu kapan. Terus lanjut langsung substansi 2, tapi nggak ada tesnya. Jadi diem aja nunggu buat shortlist. Yang ketiga baru interview sama Australia Awards Team gitu. Ini offline gitu di bulan Juli. Langsung dia diterima. Jadi sebenarnya kalau secara singkat sih dua langkah ya, karena administrasi langsung ke interview. Jadi buat teman-teman yang suka proses efektif, mungkin LPDP Australia ini cocok gitu. Nah, ini ada suggestion atau tips dari aku. Kalau saat administrasi, teman-teman itu yang pasti kalau mau diterima daftar dulu gitu, buat akun dulu. Terus kalau yang aku lakukan itu kan itu isinya banyak banget kalau teman-teman bisa buka kalau udah coba gitu ya. Banyak banget yang harus diisi, bahkan kayak pengalaman pengalaman yang paling diingat, pengalaman yang membuat kita jadi kita, terus kekuatan dan lainnya itu banyak banget. Tapi kalau yang aku lakukan sebelum aku kayak berefleksi untuk ngisi tentang diri aku ngelakuin apa yang harus dilakukan yang berhubungan sama pihak lain dulu, pihak eksternal. Kayak IELTS kan nggak bisa aku sendiri kan, harus daftar IELTS-nya, jadwalnya belum tentu ada. Terus nanti keluar hasilnya juga lama. Jadi pertama itu IELTS dulu. Nah, terus yang kedua kan ada recommendation letter. Ini cuma satu nih kalau PD Australia Awards gitu. Nah, aku mintanya ke direktur kantor aku yang sebelumnya gitu karena cocok. Nah, teman-teman bisa pilih siapa yang cocok buat tulis rekomendasi. Sama terus translate dokumen-dokumen karena itu kan butuh orang lain ya gitu. Nah, setelah bolanya di mereka, kita udah tes IELTS tinggal nunggu hasil, udah kirim rekomendasi tinggal dulu tanda tangan dan lainnya baru deh ngerjain yang internal atau yang tentang diri kita. Nah, itu bener-bener karena dipanjang karena ya mau kan karena LPDP tuh mau tahu kita banget tentang diri kita sampai dalam-dalamnya. Itu ngerjainnya pelan-pelan aja karena ini adalah menurut aku nih jadi bukan cuma daftar tapi waktu untuk refleksi perjalanan kita yang panjang banget itu. Nah, kalau aku sih biasanya aku tulis dulu di Google Docs, aku copy pertanyaan-pertanyaannya, aku tulis baru aku copy balik. Itu cara aku gitu. Nah, lanjut ke tadi ya, langkah kedua. Ini adalah judulnya sih substansi tatu gitu, tapi kita in sejujurnya tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi nggak ada tes, nggak ada ngapa-ngapain. Aku sampai nanya ke tiket LPDP, ini bener nih nggak ngapa-ngapain gitu. Takutnya ketinggalan apa kan? Ternyata bener nggak ada. Jadi cuma nunggu pengumuman shortlist kandidat atau daftar pendek dari kandidat untuk bisa interview. Nah, jadi LPDP itu kerjasama banget sama AS-nya kan, LPDP yang administrasi, terus ini mungkin mereka berdua diskusi, dan lanjut ke seleksi terakhir, interview. Ini adalah salah satu yang menurut aku menarik juga. Nah, ada tips dari aku, ada tiga. Pertama, sebelum hari hanya ya, teman-teman kalau udah sampai shortlist kandidat, itu harus apresiasi diri sendiri dulu sih, karena itu adalah tahap terakhir gitu. Berarti teman-teman dikit lagi bakal jadi penerima beasiswa ini gitu. Kalau aku, ini bisa kepake buat seluruh macam interview ya. Salah satunya LPDP biasa juga bisa. Pertama adalah riset dulu tentunya, kayak pertanyaan-pertanyaannya itu gimana sih? Itu banyak banget di internet, di YouTube gitu. Bahkan nanya temen gitu juga bisa. Terus aku sih buat notes gitu sampai ada jawab sama aku tulis jawabannya juga. Make sure itu enak dibacanya gitu biar kalau lagi iseng baca-baca. Nah, kemudian latihan. Jujur aku awalnya kayak, ih perlu gak ya latihan sama orang gitu. Ternyata perlu banget. Aku tuh latihan 3 kali gitu sama teman aku, sama diri sendiri juga, iseng-iseng gitu di motor. Terus juga, ya udah kita kasih tuh apa namanya aplikasi kita ke dia gitu ke teman aku kasih ini nih, aku jawabnya ini di LPDP gitu. Ya udah latih aku tanya-tanya.
Nah, itu nyambung juga sama yang keempat. Baca lagi apa yang kita isi kemarin. Karena kan pasti mereka nggak mungkin nanya di luar itu kan. Pasti tentang itu, tentang diri kita. Tentu saja berdoa dan minta doa. Dan kalau aku sendiri karena LPDP AAS ini, itu interviewnya offline teman-teman. Di kota terdekat, kalau aku waktu itu di Jakarta, aku tentu saja karena masih bekerja, aku cuti gitu. Biar udah nggak usah mikirin apa-apa lagi. Nah, hari haknya ngapain? Hari haknya itu aku cuman bener-bener nggak mau terdistraksi. Aku punya mantra untuk jadi tenang dan juga ya udah good vibes aja gitu. Karena pasti kelihatan kan sama interviewernya gitu. Udahlah, aku bener-bener oke, tenang aja deh, tenang gitu, udah nggak belajar lagi. Terus pakai outfit yang formal gitu. Bagusnya lagi kalau pakai yang kalian suka gitu outfitnya dan juga warnanya. Kalau aku suka biru-biru jadi aku pakai biru. Terus juga datangnya early atau lebih awal gitu dan cek juga dokumen yang dibawa. Jadi ini kesalahan aku juga, belajar dari kesalahan aku ketinggalan transkrip di hari hak wawancara, tapi bisa langsung aku balik lagi ke rumah, tapi setelah wawancara ya langsung kasih transkripnya ke mereka. Terus karena aku tuh nggak mau terdistraksi atau pecah, ya udah aku tenangin dirinya dengerin musik, terus aku naik Transjakarta, udahlah benar-benar kayak di dunia sendiri. Terus juga jangan sampai ke distraksi, jadi aku nggak buka sosmed sama sekali, nggak buka IG, terus aku mute semua notification. Aku cuman terima chat dari mama aku doang gitu sama teman terdekat aku. Nah, terus aku juga ingetin diri aku, oke, aku pasti bisa nih, karena kalau dari Australia Awards mereka udah bilang gitu, dari pihak LBDP Australia sini mereka bilang kalau ini interview cuman mau tahu kita lebih dalam dan lihat apakah kita cocok sama nilai-nilai mereka gitu. Jadi oke, dia cuma mau tahu aku lebih dalam, oke aku bisa lah karena aku yang paling tahu diri aku. Nah, terus mereka juga pasti cuman nanya apa yang dari aplikasi gitu. Setelah aku pelajari kayak gitu ternyata. Mereka cuman make sure gitu tentang spesifik apa namanya cerita kita di aplikasi kita, di yang kita tulis gitu. Udah deh, setelahnya pasti bernafas dan proses semua mixed feeling. Kalau aku nulis-nulis sama cerita-cerita tentunya, pasti ada yang apa disesali gitu ya setelah interview. Aku kayak, aduh harusnya aku jawab kayak gini nih, tapi malah kayak nggak sempet jawab, baru kepikiran sekarang. Tapi itu nggak apa-apa, dikeluarin aja. Nah, terus, ya, lanjut lagi nih. Nah, setelah itu diterima deh gitu. Jadi, diterima di beasiswa PDP Australia Awards dan ikutin langkah-langkah selanjutnya. Nah, aku mau kasih tahu juga nih buat teman-teman yang hadir di sini pasti kan mau pasti kebanyakan mau daftar LPDP. Aku mau kasih tahu kalau sedang buka tahap satunya. Jadi mulai bisa daftar mulai hari ini udah bisa daftar sampai bulan depan. Ini adalah LPDP general ya teman-teman gitu. Tapi yang aku mau ingatkan adalah teman-teman jangan cuma terpacu di LPDP general aja. Karena LPDP tuh apa ya akarnya tuh banyak banget gitu. Kerjasamanya tuh banyak banget. Dan lihat deh dikit pelan-pelan gitu. Kali aja ada yang cocok gitu. Misalnya nih ada yang banyak yang baru-baru juga yang lagi buka nih STEM industri strategis kalau emang teman-teman di sana. Ada yang juga LPDP kerjasama sama kayak misalnya kayak negara sama French sama Prancis. Yang mau ke Prancis langsung daftar. Ada yang kerjasama sama spesifik kampusnya langsung sama NUS-nya, business school-nya. Ada yang ke Belanda juga nih, aku kayak baru lihat yang ke Belanda gitu. Dan seperti aku juga gitu, aku juga ikutnya karena aku tuh dari awal udah memang oke, sepertinya PDP General itu buat aku terlalu kayaknya aku belum siap di LPDP General. Aku mau LPDP yang lebih spesifik yang kerjasama. Makanya aku pilih LPDP Australia Awards. Nah, nanti akan dibuka juga nih kabarnya LPDP Australia Awards itu teman-teman boleh banget, aku sangat rekomendasikan karena udah merasakan benefitnya sendiri gitu. Tapi semua tentunya semuanya itu tetap tergantung sama diri kita ya. Boleh juga LPDP general, LPDP yang kerjasama tentang kader ulama itu pokoknya spesifik-spesifik itu juga sangat recommended teman-teman. Karena pasti kan orang yang daftar itu hanya terbatas kan. Itu juga salah satu apa ya kayak kuncinya juga gitu. Nah, terus cerita dikit nih. Jadi setelah di pengumuman lulus LPDP-nya dapat Australia Awards-nya nyambung, aku karena LPDP Australia Awards dapat
pelatihan lagi gitu biar nanti pas sampai Australia itu nggak culture shock, nggak kaget sama cara belajar di Australia. Dan sampai ada gurunya dari Australia juga nih, Berry, sama dapet teman-teman juga dari LPDP Australia Awards 5 minggu di Bali. Jadi kalau teman-teman tertarik juga boleh yang ini LPDP-nya. Tuh. Nah, kalau sekarang lagi gimana current state-nya? Aku udah hari ke-14 di Sydney. Sejauh ini sih senang sekali ya udah belajar gitu. Ketemu juga sama teman-teman LPDP tahun-tahun lalu gitu. Dan udah ketemu kanguru. Kalau selalu temen aku yang nanya, udah ketemu kanguru belum? Udah gitu. Udah berenang. Udah belajar. Karena ini belum mulai kuliahnya teman-teman. Jadi ini aku masih masa-masa have fun-nya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih udah mendengarkan. Semoga bisa dapat LPDP-nya dan sampai jumpa lagi. Aku kembalikan ke Daryl. Daryl, thanks. Oke, oke, keren banget Kak Dian. Eh, Mungkin sambil kita tunggu Kak Fatur siap-siap ya. Aku mau ingetin teman-teman, itu di chat ada link absen, boleh boleh tolong diisi. Dan kalau misalnya nanti Kak teman-teman punya pertanyaan juga boleh disampaikan dulu di kolom chat ya. Nanti kita pull di akhir sesi kita. Oke, Kak Fatur Rizky, apakah udah ready Kak? Halo, tes tes. Suara saya sudah masuk jelas. Sudah Kak. Oke oke, siap siap. Oh, Jadi mohon izin teman-teman karena tadi saya masih apa namanya antar teman ada apa namanya sakit gitu di rumah sakit. Jadi ini juga menjadi perhatian teman-teman nanti saat apa namanya pendidikan dan lain sebagainya. Saya harap benar-benar saling menjaga dan kita akan bertemu banyak orang juga. Terus nanti juga secara umum ya itu tadi kita keluarga kita ya ya di situ. iya, Oke, benar mungkin Kak. apakah sudah saya bisa langsung masuk ke materi atau gimana, Mas? Iya, boleh Kak. Silakan. Oke, siap. Oke, sebelumnya jadi saya akan share screen dulu. Hmm, share. Udah kelihatan, teman-teman? Tes. Saat ini masih loading Kak. Oke, Nah, iya udah ya, kelihatan. siap. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir, bisa dipanggil Rizky. Kebetulan asal saya dari Tulungagung, tepatnya Jawa Timur, atau bahkan mungkin teman belum dengar ya nama Tulungagung itu mana gitu. Karena mungkin ini menjadi suatu misi saya. Makanya ini jadi judul nih, dari akar ke akselerasi. Nah, maksudnya akar ke akselerasi itu apa? Dari tempat yang benar-benar mungkin tidak terjamah akses literasi yang cukup baik, nah, berusaha untuk meningkatkan akses literasi yang lebih baik. Ya, kira-kira gitu. Ini judul saya ini membayar amanah rakyat dengan kontribusi nyata. Oke, jadi bagaimana kita bisa berkontribusi dengan apa yang telah kita miliki, kira-kira seperti itu. Has, sinyal. Nah, ini. Nah, garis start. Saya masih ingat banget waktu itu. Hanya untuk masuk sekolah SMK, saya masuk harus kerja. Saya masih ingat banget. Jadi tukang las, gaji cuma 10.000 sehari. Jadi karena ingin sekolah aja. Jadi pada masa itu untuk belajar saja harus nyari uang saku sendiri. Nah, kira-kira ini menjadi catatan. Nah, di poin ini, di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat ada namanya DNA perjuangan. Maksudnya apa? Bagaimana kita bisa masuk, bagaimana kita memberikan etos kerja kita, bagaimana kita survive. Jadi kita itu kadang bisa survive kalau kita menghadapi masalah. Terkadang gitu. Jadi teman-teman misalkan kayak saya sekarang di sini. Saya kebetulan di Tiongkok, ya.
di Tiongkok ambil Transportation Engineering. Di sini semuanya benar-benar menganggap, ya, jadi kalau kita menyebut di sini tuh dengan bahasa Cina itu, bahasa Tiongkok adalah Chongko. Jadi Chong itu kan sentral atau tengah. Benar-benar dia, beliau-beliau mereka itu dengan mindset mereka itu menganggap mereka yang jadi pusatnya. Jadi kita yang harus belajar. Akhirnya saya yang benar-benar belum belajar bahasa Mandarin, tahu-tahu informasi, mendadak daftar, dan akhirnya alhamdulillah menjadi awardee. Dan sampai sini benar-benar bingung. Nah, karena di sini nggak bisa bahasa, akhirnya survive. Mau nggak mau belajar bahasa. Nah, itu menjadi suatu catatan apa namanya teman-teman sekalian supaya nanti bisa maksimal dalam belajar. Bukan berarti malah menjadi malas-malasan. Kita itu malas karena nggak ada tantangan. Jadi survival instinct ini menjadi poin. Nah, selanjutnya ambisi akademik. Nah, waktu itu saya itu hanya lulusan SMK ya. Jadi hanya SMK, mohon maaf. Saya itu SMK di Blitar, kebetulan tempatnya. Teman-teman mungkin eh, saat bicara SMK itu kan pikirannya udah langsung otomatis kerja dan lain sebagainya. Atau hal-hal yang lainnya, bisa dikatakan. Namun saya ingin belajar. Nah, waktu itu saya punya target. Kalau masuk kuliah harus masuk 3 besar di Indonesia. Nah, kebetulan ya atas izin Allah diterima gitu di salah satu univ yang bisa dikatakan luar biasa waktu itu. Kebetulan saya kuliah di Jogja, tepatnya di UGM. Nah, dan yang paling terakhir itu ada poin adaptabilitas. Jadi saya harus belajar cepat. Bagaimana waktu itu dari mulai gaji merasa tukang las, jadi tukang las helper. Dari helper lulus SMK saya gap year 1 tahun kerja lagi di sawit. Saya jadi operator, agak naik sedikit, helmnya kuning. Nah, setelah 1 tahun kerja masuk kuliah di UGM, lulus lagi kerja lagi mungkin kurang lebih 1 tahun sebelum saya S2 ini pakai helm lagi putih. Nah, disitulah kita harus adaptif. Jadi teman-teman ini harus geraknya itu tas-tas satset gitu ya. Kalau orang-orang bilang itu harus satset. Jadi nggak boleh cuma mengeluh dengan keadaan, apalagi cuma marah karena ya hal-hal yang sifatnya kita bisa atasi, kira-kira seperti itu. Nah, ini sedikit pengalaman lapangan yang mungkin teman-teman akan bisa maksimal nanti saat saya kerja di sawit sebagai operator, waktu itu mekanik, sampai menjadi foreman. Jadi megang semua. Jadi saat jadi operator itu di apa namanya diejek di ini dan sebagainya sama atasan itu kan dongkol ya, sakit ya. Nah, saya ini sudah pernah merasakan itu. Akhirnya saat jadi foreman, saya bisa memaksimalkan kinerja, bisa ngobrol dengan tim-tim saya, dan lain sebagainya. Karena pernah bener. Jadi pernah nggak cuma ceritanya orang, nggak cuma kata orang. Jadi benar-benar mengalami, kira-kira seperti itu menjadi gambaran. Nah, saat kita menjadi awardee, kita itu harus tahu bahwa kita itu sudah memiliki apa namanya bisa dikatakan quality ya. Quality kita itu apa? Quality kita bagaimana? Apakah sudah pernah? Nah, misal saat saya ini menjadi contoh aja, saat saya di tim Semar UGM, teman-teman bisa cek itu Semar UGM itu apa? Jadi semacam otomotif yang fokusnya pada hemat energi. Nah, kita siapkan itu, kita maksimalkan itu, bagaimana kita bisa meraih juara, kira-kira gitu. Nah, alhamdulillah kemarin Indonesia juara banyak banget. Ada UI Super Millage, ada Garuda UNY, ITS, Nogogeni, dan lain sebagainya. Dan kawan-kawan semuanya mereka bergerak bersama untuk membanggakan nama bangsa. Nah, disitulah kita bisa dikatakan mungkin teman-teman layak untuk menerima apa namanya beasiswa. Nah, disinilah kita akan bergerak, kita merasa layak. Bagaimana teman-teman bisa layak itu ya dicek dari sini aja. Nah, selanjutnya, oke, amanah. Sebelum teman-teman akan apply, jadi karena tadi kalau untuk teknis, detail pendaftaran, itu Kak Dian udah menyampaikan banyak banget. Nah sekarang teman-teman sebelum apply, sebelum menerima, sebelum menjadi awardee, teman-teman harus menjadi orang yang niatnya lurus dulu. Ya, teman-teman harus lurus dulu. Jangan sampai sudah jadi awardee, nah bisa dilihat lah yang viral di Twitter, viral di Instagram, dan lain sebagainya. Banyak orang yang mengeluh karena biayanya kurang, karena ini dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek kok ada panduannya kok. Kalau teman-teman merasa itu kurang, ya jangan ambil ini. Jangan menyalahkan negara. Negara udah ngasih miliaran, triliunan. Bahkan mungkin untuk satu orang saya ini, mungkin kurang lebih 2 tahun sekian. Setengah M, hampir 1 M negara membiayai saya. Mungkin nanti.
Jadi jangan teman-teman hanya menjadi itu tadi apa? Wisatawan akademik. Jadi boleh teman-teman apa namanya menjadi konten kreator yang membangun. Nah, itu wajib. Jadi supaya teman-teman tidak di apa namanya menjadi sakit lah. Makanya rakyat itu menggelontorkan keuangannya dan lain sebagainya. Walaupun dana abadi kita itu sangatlah kecil kalau dibandingkan dana abadinya kampus-kampus besar di dunia. Sangat kecil, saya katakan sangat kecil. Tapi tetap kita harus hargai rakyat. Jadi kita harus berkontribusi, luruskan niatmu untuk menjadi awardee. Jadi supaya nanti tidak menjadi catatan selanjutnya. Oke. Nah, ini sebagai gambaran selanjutnya saat saya ngambil di sini transportation engineering, saya fokus pada apa namanya bagaimana smart itu ya, smart transportation. Bahkan di Indonesia ini sangatlah masih dalam tanda kutip ya konvensionalnya tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat kasus-kasus atau mungkin orang bisa katakan proses seperti kereta cepat. Nah, semuanya berbicara, oh ini gini, 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 konsep konsep transportasi publik itu harus untung atau enggak. Dan ya, memang konsepnya enggak harus untung, karena itu pelayanan publik. Cuma bukan masalah untung dan tidaknya. Estimasi biayanya, bagaimana itu bisa membengkak. Kenapa bisa membengkak? Ya kita harus tahu lah. Kalau kita cuma cerita orang, kita nggak belajar langsung di tempatnya, ya repot gitu loh. Kebetulan di sini ini menjadi contohnya aja. Jadi hal-hal AI itu harus kita gunakan semaksimal mungkin. Nah, tadi saya udah siapkan PPT misalnya, PPT-nya bermasalah, nah tiba-tiba saya dalam waktu hanya mungkin 15 menit di Titi, kalau di sini namanya Titi Didi Travel, dari balik dari rumah sakit tadi, teman ada yang sakit, saya siapkan itu, kita gunakan AI untuk nyiapin yang kayak gini, hal-hal kayak gini. Jadi makanya kita harus bukan berarti teknologi itu terus kita akan lawan, tapi kita siapkan saja gitu, kira-kira apa yang bisa membantu kita. Nah, itu menjadi, nah ini ada merugi triliunan kan. Tapi apakah kita fokus pada ruginya? Tapi kita harus fokus pada bagaimana kita menyelesaikan itu. Dan ke depannya kita akan bisa lebih baik lagi. Faktornya banyak, sosial, politik, teknologi tentunya. Oke, nah sekarang paradigmanya bagaimana di 2026 ini tadi. Tadi sudah disampaikan Mbak Dian juga detail-detailnya. Ini ada beberapa poin karena ada skema baru di LPDP ini. Ada STEM yang harus strategis, terus apa namanya, yang share, yang berkaitan dengan di penunjang STEM atau yang berkaitan untuk itu memaksimalkan itu dan bisa apa namanya link ya kira-kira seperti itu. Nah, nah untuk formulanya bagaimana teman-teman bisa dapat? Nah, kita harus tahu bagaimana potensi kita dulu. Jadi bagaimana sejarah kita, bagaimana kita berjalan. Nah, selanjutnya bagaimana apa namanya kita cocok dengan setiap tahun kebijakan berganti, semuanya berubah, teman-teman harus tetap bergerak dinamis sesuai dengan itu. Kita mengangan-angan kita kemana gitu. Ternyata tahun depan ini skema LPDP-nya berubah. Nah, itu bahaya. Nah, itu harus benar-benar cek lagi. Jadi teman-teman harus cek bagaimana negara kita berjalan, arahnya kemana. Dan terakhir ya jelas setelah kita dapat apa apa yang akan kita kasih, ya. Jadi janganlah ngomong janji gitu loh. Jadi kita ini sudah berutang banyak lah intinya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan. Nah, mungkin terakhir sebelum ini, ya ini pulang untuk membangun. Ya, jadi saya ini hanya perwakilan ya, itu. Jadi dibaca keringat para pembayar pajak. Tanggung jawab saya hanya memastikan setiap rupiahnya benar-benar digunakan. Jadi untuk benar-benar kebermanfaatan. Jadi secara teknis semua sudah disampaikan luar biasa di awal tadi sama Mbak Dian. Nah, selanjutnya sebelum ke teman-teman yang akan mendaftar atau yang sudah mendaftar atau bahkan awardee, saya berharap kita bersama benar-benar bisa menjadi wakil ya. Kita benar-benar menjadi wakil, eh, menjadi citra bangsa di setiap tempatnya dan benar-benar memaksimalkan apa yang kita miliki. Oke, kira-kira itu untuk teman-teman sekalian atau apa namanya audiens yang ada. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Deril. Ya, nanti kita Oke, diskusi lagi lebih banyak. Oke, terima sip. kasih. Terima kasih banyak Kak Rizky. Keren banget ceritanya, mulai dari bawah, ya benar-benar dari bawah sampai sekarang bisa ada di China.
Untuk teman-teman audiens, kalau misalkan ada pertanyaan boleh raise hand atau boleh juga tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sekarang kita udah memasuki sesi Q&A. Oke. Eh, Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain menuliskan pertanyaannya atau mungkin yang menuliskan pertanyaan di kolom chat, eh, boleh nggak sih Kak Rizky, Kak Dian, cerita sedikit mungkin ya. Eh, kan untuk LPDP ini kita perlu apa ya? Kita perlu tahu ya kita pengen berkontribusinya seperti apa. Itu kan harus konkret dari awal juga ya. Boleh nggak sih cerita sedikit dulu kakak-kakak perjalanannya gimana sih? Apa aja yang dilakukan untuk apa ya? Untuk eksplorasi diri sendiri, diri kakak-kakak sampai bisa tahu oh iya saya mau kontribusinya di sini nih. Ya, saya ingin menawarkan Indonesia ini untuk daftar di LPDP. Boleh dari Kak Rizky atau dari Kak Dian duluan? Monggo. Silakan Oke. Rizky, kamu udah on Oh, oke, booming. oke. Mungkin, oke, siap-siap. Kalau dari saya dulu izin ya, teman-teman. Jadi terkadang kita itu merencanakan, tapi tidak semuanya oke. Ini jujur saja, saya sebenarnya itu sudah masuk kelas matrikulasi di MPKP UI, FEUI. Saya berharap bisa masuk sebagai URD LPDP dalam negeri. Ingat banget. Saya benar-benar berharap dapat, ternyata hasil berkata lain. Saya belum berrezeki. Pengumuman waktu itu benar-benar skema LPDP game dan CSU ini tinggal 2 hari. Saya masih ingat banget. Penutupan tanggal 10, saya sudah hopeless karena nggak lolos di LPDP dalam negeri. Dalam negeri ya, yang nggak lolos. Ingat ya, dalam negeri. Dan saya akhirnya ya itu, yes, pokoknya gini lah, karena ya uang saku nggak sebanyak teman-teman yang lainnya. Saya hanya bisa bayar waktu itu untuk matrikulasi dan lain sebagainya. Gimana ini? Nah, ternyata tiba-tiba scroll-scroll gitu, keluar tuh ada informasi. Nah, akhirnya saya daftar, tap, 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 ya jadi awardee. Nah, jadi terkadang, ya ini tadi kembali lagi teman-teman, kita tuh bisa merencanakan, tapi kita nggak tahu, ternyata yang Maha Kuasa udah nyiapin yang lebih keren lagi. Nah, akhirnya saya benar-benar belajar, dan akhirnya sampai ke luar negeri, kira-kira seperti itu. Dan yang pasti, saya bisa sampai di sini itu karena saya siap. Siapnya apa? Contoh, ya pertama bahasa. Nggak bisa kita belajar bahasa 2 hari, tes, katakanlah kalaupun misal mendadak daftar ke apa, Duolingo kebetulan. Misalkan, Duolingo kan bisa cepat 1 kali 24 jam. Tapi kalau teman-teman nggak punya basicnya, ya nggak mungkin kita bisa dapat. Nah, poinnya adalah memang saat semua kesempatan itu datang, itu harus berbanding lurus dengan kesiapan kita. Kita harus siap. Setelah kita siap, ya insya Allah semuanya jalan aja. Dalam proses itu, selain saya benar-benar siap, berdoa pastinya teman-teman ya. Nah, ini menjadi poin. Kalau kalau kita nggak ada doanya, yang menentukan itu yang Maha Kuasa. Dulu saya hanya berharap bahwa S2 tetap di dalam negeri sambil saya bekerja. Ya kebetulan ada pekerja di Indonesia yang bantu-bantu lah, semacam staf ahli dan lain sebagainya. Namun ternyata yang Maha Kuasa menyiapkan yang lebih baik lagi. Saya di sini, saya tahu insight baru, teman baru, dan pelajaran yang luar biasa. Kira-kira gitu sih dari saya. Mungkin lanjut Mbak Dian. Oke, sedikit ya untuk kontribusi tentu saja. Pasti teman-teman juga sudah banyak nih kontribusinya buat negeri sebelum daftar gitu loh. Sesederhana pengalaman-pengalaman volunteering gitu, ataupun pengalaman-pengalaman lain di pekerjaannya gitu. Nah, yang paling penting adalah menuliskannya di esai. Bener banget tadi kata Kak Fatur dengan storytelling gitu. Ceritakan kontribusinya seperti apa sebelumnya. Bahkan kalau kau ya kan, ya inget juga teman-teman, kalau yang akan menilai esai kita adalah manusia juga gitu. Jadi tentu saja mereka suka yang tulisannya dari hati gitu, yang kita nulisnya dari hati. Kalau aku sendiri nulisnya itu beneran dari cerita masa kecil. Kenapa aku tertarik sama belajar lingkungan? Jadi aku cerita dikit tentang gimana aku ke pantai Ancol waktu itu, membayangkannya itu kayak
Oke, pertama kali ke pantai gitu, ke Pantai Ancol, yang aku bayangkan sebagai anak kecil adalah, wah pasti pemandangannya itu indah seperti di SpongeBob gitu. Nah, ternyata pas sampai sana, ternyata semua jauh berbeda sama apa yang aku bayangkan. Ternyata dia pantainya hitam, terus banyak sampah gitu. Ternyata, terus orang tua aku bilang, dan aku mau mencari, dan orang tua aku bilang, iya, pokoknya em, alam ini adalah bagian dari kita gitu. Jadi, nah mulai dari situ tuh aku tertarik belajar biologi sampai kontribusinya juga di bidang itu. Dan tadi Kak Dario tuh juga nanya tentang em, gimana tahu kontribusi kita nanti apa ya Kak. Nah, kalau menurut aku teman-teman itu memang sesuai sama kita masing-masing gitu. Kalau aku sendiri itu yang aku tuliskan adalah tentang bagaimana membuat em, apa namanya untuk tentang lingkungan ini adalah diurusi oleh semua pihak gitu. Jadi menyatukan berbagai macam em, organisasi, pemerintah sampai komunitas gitu. Oh ya Kak Daril ada yang nanya juga nih di chat. Oh iya Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Nurinda Saloka ya. Halo Kak, mau Mm-mm. tanya bagaimana cara menyeimbangkan persiapan sekolah dengan kehidupan berkeluarga dan pekerjaan sehari-hari? Betul. Sedikit ya Kak. Jadi kalau bener banget pasti semua orang punya kesibukan masing-masing. Tapi kembali lagi kalau kita nggak usahakan atau niat daftar gitu pasti nggak bakal mulai aksinya gitu. Kalau aku tadi kenapa mulai daftar karena melihat itu setiap hari di wallpaper laptopku. Jadi aku ingat untuk daftar. Nah itu tuh sambil kerja juga, sambil mengurus bukan keluarga ya, bersama keluarga juga gitu. Nah, gimana ya? Pasti kita masih punya teman-teman waktu sedikit seperti pelajar, atau teman-teman bisa cuti gitu, cuti untuk IELTS, cuti untuk belajar IELTS, cuti untuk pakailah cutinya eh gak untuk liburan kadang-kadang, tapi untuk mempersiapkan LPDP ini bisa gitu. Kalau Kak Fatur gimana? Oke, siap. Mungkin sedikit ya tambahan. Saya baru buka chat. Nah, ini ya dari yang di atas. Pertama pertanyaannya tentang bagaimana persiapan sekolah dan kehidupan berkeluarga. Nah, kebetulan saya di sini itu ada 15 orang WRD. Nah, dari 15 itu 10-nya itu profesional semua. Ya, kebetulan. Kalau saya sendiri karena saya masih single jadi belum terlalu mungkin keluarga yang banyak banget, paling orang tua, adik itu aja. Nah, ini ternyata dari 15 tadi 10 orang dari profesional dari mulai Kemenhub, KAI, eh, banyak lah BUMN yang dia itu sudah kelasnya itu mungkin senior ya, middle middle top lah. Saya udah mau manajer semua. Nah, beliau-beliau otomatis secara usia lebih berpengalaman, lebih senior dan punya keluarga. Saya lihat mereka itu menyiapkan semua itu benar-benar berdampingan. Nah, mereka belajar, dia main, telepon sama anak dan lain sebagainya. Jadi eh, luar biasa banget. Sebenarnya semua bisa diselaraskan. Terpenting adalah bagaimana kita mengatur dan memahamkan keluarga kita bahwa ini adalah bagian dari proses. Kira-kira seperti itu. Itu untuk persiapan di keluarga. Jadi itu tadi. Terus yang di bawah tadi komunitas. Saya ini nggak punya komunitas spesifik yang saya miliki. Cuma mungkin proses saya belajar itu ikut beberapa volunteer. Saya dulu di Jogja ada namanya Indonesian Future Leaders. Terus kebetulan saya juga punya teman-teman waktu itu luar biasa. Sekarang ada namanya Ajak Gerak. Teman-teman bisa cek itu. Nah, timnya itu teman-teman juga luar biasa di sana bergerak bagaimana kita itu membaca dinamiknya luar biasa dan juga seperti yang disampaikan apa namanya Mbak Dian tadi di Asoka aku dulu pernah juga melihat beberapa konten-kontennya di situ benar-benar luar biasa kita mempersiapkan apa namanya wirausaha tapi sangat berpikir bagaimana sosial itu semuanya tercover ya terangkul semuanya jadi teman-teman harus mulai bergerak bersama masyarakat di ya bertemu mereka langsung itu akan membuat kita secara otomatis energi kita itu saling tukar frekuensinya. Nah, disitulah dari situ kita bisa menyiapkan semuanya dan aku yakin tanpa teman-teman apa ya namanya mengada-ngada proses wawancara, penulisan esai,
sampai nulis saja. Jadi sekalian itu tulis secara otomatis esai kalian itu pasti luar biasa. Namun disitulah kita pentingnya untuk tetap mengecek, tetap apa nih yang kurang, apa yang perlu diperbaiki karena namanya manusia pasti ada beberapa yang disiapkan. Jadi kira-kira seperti itulah sedikit yang mungkin pernah saya alami. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu bagaimana masalah ini berjalan dari sudut pandang kita sebagai seorang mungkin bisa dikatakan akademisi ya, karena kita belajar atau alim atau bahasa Arab. Namun juga teman-teman harus ukur dari orang yang benar-benar bahkan untuk berbicara literasi aja nggak tahu apa itu literasi. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky. Itu tadi yang kedua, menjawab pertanyaan Kak Dian Hooker ya kalau nggak salah. Apakah LPDP selalu menyasar personal yang sudah memiliki komunitas. Kalau Kak Dian Anggra ini apakah ada tambahan Kak? Mungkin. Oke, aku kira Daryl mau cerita juga tadi. Oke, ya teman-teman, jawabannya adalah tidak, tapi most likely itu bagus juga gitu, karena itu kan menjadi cerita kita. Kemudian apa yang mau diceritakan kalau bukan tentang kegiatan kita, kegiatan sosial kita. Nah, terus tips dari aku juga, sekecil apapun kontribusinya, itu masukkan aja di saat kamu mendaftar LPDP gitu. Jadi pengalaman organisasi apapun, misalnya di BEM, kemudian di himpunan, atau misalnya volunteering 17-an, aku tuh tulis aja waktu itu. Jadi buat mereka lebih tahu gitu kalau oke, ini kandidat ini adalah orang yang mau berkontribusi di kemudian hari. Dibuktikan dengan apa? Dengan mereka dia sudah ikut nih beberapa komunitas pendidikan. Kalau aku sendiri, salah satu yang menjadi pintu utama aku dalam berkegiatan sosial lingkungan adalah saat kuliah gitu. Awalnya aku adalah nggak pernah ikut apa-apa sampai SMA gitu. Apa OSIS dan lain-lainnya nggak pernah. Tapi saat kuliah, aku coba satu organisasi BEM UI, tapi di departemennya sosial masyarakat lingkungan gitu. Nah, di situ aku merasa, wah pintu terbuka banget nih. Ada kegiatan mengajar, sampai ada namanya Gerakan UI Mengajar. Itu setiap tahun ganti kabupaten untuk mengajar anak-anak di pelosok gitu, anak-anak SD. Aku karena saking ternyata menemukan kesukaan aku gitu, passion aku untuk mengajar gitu. Nah, dari situ kan aku kuliah 4 tahun, itu aku 4 tahun, 4 tahunnya aku ikut Gerakan UI Mengajar gitu, mulai dari pengajar biasa sampai jadi manajer, sampai jadi pemimpinnya gitu. Nah, sampai lulus juga lanjut lagi sayap Dewantara tentang pendidikan juga sambil buat inisiatif sama teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa mulai coba nih sukanya di mana, mulai cari kesempatan karena aku lihat banyak banget sekarang kesempatan volunteering gitu. Dan jangan lupa tujuannya bukan untuk CV juga tapi karena kalian memang peduli gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dian. Eh, ini ada pertanyaan selanjutnya Kak. Dari Kak Petra Willem. Halo Kak, izin bertanya untuk peraturan baru ada personal statement dan esai kontribusi. Apakah ada solusi untuk mencegah terjadinya overlap? Mungkin bisa dari Kak Dian. Oke, aku mau coba lihat dulu lagi ya di aplikasi aku. Apakah itu baru? Nah, setahu aku, teman-teman itu karena semua udah ada di saat daftar PDP itu udah ada kolom-kolomnya gitu ya, tinggal isi. Nah, dan itu biasanya ada deskripsinya, dimintanya itu tentang apa aja gitu. Itulah supaya tidak ada overlap gitu. Tapi jujur kalau misalnya untuk overlap, jangan khawatir karena saat setiap apa yang kalian isi itu kan pasti saling membuat lingkaran utuh gitu tentang diri kita seperti apa. Jadi ya itu malah bagus gitu untuk bisa menekankan di sesuatu yang memang kalian sukai gitu. Menurut aku itu bagus juga sih, tapi untuk itu aku cek dulu ya. Dari kakak Fatur gimana kak? Oke, ya mungkin overlap ya. Terkadang karena kita terlalu excited semua ditulis. Nah, teman-teman kalau untuk menuliskan, saya harapkan atau mungkin saya sendiri pernah tulis. Nah, secara detail aja disesuaikan dengan apa yang kita tuju. Jadi tujuannya misal tujuan prodinya apa. Nah, ini pengalaman karena waktu saya yang di UI, di MPKP itu yang LPDP dalam negeri,
kenapa saya kurang di substansi. Nah, kebetulan setelah tes substansi, saya itu ada project karena di salah satu komisi di DPR RI, saya menyampaikan beliau-beliau ini ternyata ada kaitannya. Nah, pewawancara kebetulan ketemu saya. Senyumlah beliau. Nah, kita bertemu. Saya, kenapa Pak? Aku kok gak jadi URD ini kenapa? Itu kemarin tuh catatannya adalah terlalu banyak. Nah, ini benar overlap. Karena terlalu banyak saya menyampaikan kontribusi. Itu juga nggak baik ternyata. Boleh menyampaikan tapi harus terarah. Nah, akhirnya yang di award di PDP co-funding ini tadi yang bersama Game CSU ini, saya masukkan hanya benar-benar yang berkaitan dengan transportation engineering. Waktu saya di tim Semeru GM, waktu saya SMK di otomotif, terus kontribusi-kontribusi terkait esai-esai, lomba-lomba, dan pengalaman organisasi. Nah, karena kita disiapkan untuk menjadi pemimpin. Jadi waktu saya jadi ketua senat di UGM, bahkan saat saya kalah nyalon Presma di UGM pun saya ceritakan di situ. Jadi tidak berarti kekalahan itu pun menjadi yang salah, tapi dari situ bagaimana kamu bisa dievaluasi, bahkan diwawancara ditanya, menurutmu kenapa kamu kalah jadi waktu nyalon Presma gitu. Jadi di BEM dari senat ke BEM. Nah, jadi bisa dikatakan kurang kultural karena lawan saya ternyata langsung dari BEM fakultas. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi pelajaran. Bagaimana saya melihat suatu kekalahan itu menjadi suatu pelajaran, di situ menjadi poin untuk mungkin pewawancara bisa, oh jadi ya ini ya yang cocok. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dian, Kak Rizky. Semoga tadi menjawab pertanyaannya ya Kak Petra. Selanjutnya ini ada yang raise Kak IE Setiawan Lado. Mungkin boleh dijelaskan Kak. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Minta maaf baru gabung karena baru dapat linknya. Perkenalkan, saya IE Setiawan Lado, saya dari NTT, dari Saburai Jua. Saya kemarin ikut uh, LPD tahun lalu saya mencoba di tahap kedua, tapi saya gugurnya di substansi, di wawancara. Saya kali ini mau mencoba lagi. Ada beberapa hal yang saya tanyakan menyangkut yang pertama. Tadi saya sudah coba buka aplikasi, saya sudah coba mendaftar yang tadi menyambung pertanyaan sebelumnya tentang ada di esainya, kan dulu kita esainya cuma satu ya kalau tidak salah. Terus kalau yang ini esainya ada dua, yaitu tentang kontribusi ketika kembali ke Indonesia ketika kita sudah menyelesaikan studi, dan juga tentang yang keduanya itu tentang personal statement ya, personal statement. Jujur kalau saya sih rencana ambilnya itu di dalam, dalam negeri. Apakah yang esai yang pertama itu kan dia kan tentang kontribusi yang pertama itu kan komitmen kembali ke Indonesia. Sedangkan saya kan tetap ambilnya di dalam negeri, ya saya ambil di dalam negeri. Itu yang membedakan antara dua esai itu bagaimana saya untuk menggambarkan antara komitmen kembali dan juga dengan personal statement itu. Yang kita mau ceritakan atau yang kita sampaikan tuh poin-poin dari keduanya itu yang bisa yang membedakannya itu apa, supaya kita jangan jangan salah, atau yang ini misalnya cerita atau tulisan ini cocoknya di yang satu, yang di personal statement, ternyata tidak cocok, dia lebih cocoknya di yang satu gitu. Maksudnya kita supaya kita jangan salah salah mengisi atau keliru lah seperti itu. Dan juga yang berikut menyangkut apa tadi saya sudah menyangkut juga bahasa ya, maksudnya bahasa, karena memang kita untuk terus terang saya sudah bekerja, jadi kesempatan untuk kursus atau untuk itu memang
sedikit karena saya banyak waktunya banyak habiskan di pekerjaan seperti itu. Kalau memang ada beberapa kampus memang tidak direkomendasikan, tidak mewajibkan untuk memiliki kompetensi atau sertifikat kursus bahasa, tapi memang ada beberapa yang mensyaratkan harus memiliki sertifikat kursus bahasa seperti itu. Dan juga memang waktu pengalaman yang ketiga tentang pengalaman saya wawancara dulu, mungkin saya coba sharing dengan teman-teman, ya kata teman-teman saya kurang tajam saja di kontribusi apa yang akan saya lakukan, yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan ketika diterima menjadi mahasiswa LPDP dan juga setelah menyelesaikan studi LPDP. Itu saja sih, mungkin ada 3 poin dari saya. Terima kasih. Terima Oke, kasih. terima Salam kasih. kenal, Kak. Ya, silakan Kak Dian. Oke, terima kasih Iya. Daryl. Iya. Nah, jadi untuk yang pertama ya, Kak, yang aku dengar itu personal statement versus rencana kontribusi ya, Kak. Nah, Ya. kalau menurut aku, personal statement adalah statement yang meyakinkan kalau kakak itu cocok banget untuk diterima gitu. Kalau yang aku lakukan di personal statement itu adalah aku tunjukkan kalau aku tuh udah mencari tahu dalam banget nih dan yakin banget sama yang aku mau pilih kampus dan jurusannya. Bahkan aku sebut kenapa aku mau belajar di Sydney karena ada profesor ini, aku sebut namanya. Aku mau belajar mata kuliah ini, aku belajar mau mata kuliah tentang kesetaraan gitu atau apa lingkungan gitu. Jadi tunjukkan di personal statement itu kalau kakak itu udah benar-benar oke siap berangkat gitu karena udah riset tentang mata kuliahnya. Kakak tadi mau di dalam negeri berarti uh, mau di program apa? Kenapa tuh kakak pilih itu? Ada mata kuliah apa? Ada profesor siapa? Menurut aku itu adalah statement yang meyakinkan gitu. Kayak oke, ini anaknya udah siap berangkat, terus juga dari sepak terjangnya juga udah meyakinkan nih, udah bekerja bertahun-tahun di perusahaan apa, kakak tadi kan sudah sedang bekerja ya, tunjukkan gitu kalau kakak orangnya sangat apa ya, bekerja keras gitu, bekerja ini juga sangat impactful gitu, makanya mau melanjutkan studi kenapa? Karena ada gap pengetahuan misalnya, karena butuh belajar lebih dalam tentang ini nih, makanya butuh beasiswa LPDP untuk dapat melanjutkan apa untuk berkontribusi apa. Tapi singkat aja gitu kontribusinya secara umum. Nah, tapi untuk esai kontribusi itu lebih spesifik Kak. Kalau kata teman aku dan aku pakai juga ini, itu benar-benar spesifik misalnya role-nya apa gitu nanti setelah pulang di Indonesia mau role-nya apa di pekerjaan, terus misalnya mau berkontribusi apa untuk proyek sosialnya. Misalnya aku tulis oke, mau mengabdi di NGO global tapi bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk Indonesia Emas gitu. Nah, seperti itu rencana kontribusinya. Tulis yang spesifik role-nya, bahkan sebut organisasinya, sebut kantornya nggak apa-apa. Selain itu, selain menjadi ini setelah pulang, saya juga misalnya ingin menjadi dosen tamu di mana, di kampus ini, benar-benar spesifik. Ingin membuat komunitas ini dengan teman-teman gitu. Dan lainnya, itu adalah yang membedakan antara personal statement dan rencana kontribusi, Kak. IE gitu. Itu dulu dari aku. Terima kasih. Kalau dari Kak Fatur Rizky mungkin ada tambahan Kak? Oh ya, oke. Jadi hampir sama ya, isinya kurang lebih seperti itu. Cuma sekarang mungkin LPDP lebih pengen yakin aja sih memberikan beasiswa ini ke award yang benar-benar tepat dan akan berkontribusi. Mungkin kalau kemarin itu sebenarnya di esai pun sudah ada, di situ rencana kontribusi itu harus dimasukkan. Nah, namun sekarang LPDP mungkin lebih ingin tahu nih bagaimana rencana itu akan bisa kemungkinan gitu, kemungkinan afirmasinya tinggi, kira-kira gitu. Jadi mungkin teman-teman atau semua yang akan mempersiapkan lebih pada konteks yang jelas apa yang ingin dilaksanakan dan seberapa dalam kita tahu. Nah, disitulah yang akan mempengaruhi apakah
di substansi nanti layak diterima atau tidak. Karena sama seperti yang tadi saya sampaikan, waktu yang LPDP dalam negeri yang belum berhasil waktu itu saya ini kan dari teknik ya, dari teknik Basic Engineering Instrumentation Control ngambil ke Manajemen Perencanaan Kebijakan Pembangunan FEUI. Nah, karena enggak ini dari di UGM masuk ke FE di UI, walaupun sebenarnya saya sudah praktik kerjanya di situ karena kebijakan saya analis, benar-benar menyiapkan. Namun karena saya nggak menyampaikan secara detail di situ, nah mereka menganggap ini terlalu jauh. Nah, akhirnya mungkin disitulah substansinya kurang dianggap cocok. Nah, itu menjadi catatan. Terus selanjutnya nanti masalah bahasa, saya juga bekerja, Mas. Jadi, Mas, siapa tadi izin? Mas Setiawan Lade. Jadi, saya itu juga bekerja, waktu saya kerja itu 12 jam kerja di pabrik itu. Jadi, rosternya 12 jam. Nah, belum lagi kalau ada overlap kegiatan dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau, karena foreman udah mau tidur ternyata ada trouble di lapangan, harus masuk lagi, saya ditelepon, Pak ini gimana Pak, ini gimana Pak. Ya waktu istirahat aja terganggu, apalagi waktu belajar. Nah itu kita bisa coba asah. Saya itu nggak pernah ikut kursus sekalipun sampai detik ini, namun bisa saat tes karena ya dengar musik, sering ngobrol, sesimpel merubah bahasa di HP ini menjadi bahasa Inggris. Ya, hal-hal kecil-kecil seperti itulah yang akan sedikit banyak membantu kita untuk adaptasi. Jadi kira-kira itu yang mungkin menjadi tipsnya sedikit untuk menyiapkan apa yang akan nanti ditulis ya. Jadi lebih detail, lebih jelas, terarah. Itu aja. Oke, kembali ke Mas Deril. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky dan Kak Dian. Ini ada pertanyaan Kak dari untuk Kak Mas Dian Adil secara bisa khusus dari Kak. satu Oh lagi. iya, boleh, 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 boleh. Silakan Kak Dian. Oke, ini satu-satu mungkin terakhir dari saya. Saya sudah melihat untuk tahap satu ini ada dua jenis ya, ada STEM dengan share kalau tidak salah itu. Misalnya, kebetulan saya basicnya kesehatan, saya mengambil ilmu kesehatan masyarakat. Jadi apa sih perbedaan antara STEM dan share itu untuk LPDP kali ini? Karena LPDP kali ini agak sedikit berbeda dengan sebelumnya. Terima kasih. Itu saya. Oke, mungkin silakan Kak Dian atau dari Kak Rizky. Mungkin yang lebih mengetahui. Atau mungkin kalau misalkan, Oh saya rasa ya, ini kan hal baru ya. Apakah oke. eh, Ya mungkin hal baru tapi akan seperti yang aku lihat ya dari simpelnya ya ini cuma sebagai contoh. Jadi skema kami yang LPDP Game CSU ada 3 prodi, Transportation Engineering, International Trade, dan Economic, dan juga Metalurgi. Yang satu menyiapkan infrastrukturnya, yang satu menyiapkan pengolahannya, yang satu menyiapkan tradingnya. Nah, mungkin yang dimaksud LPDP ini adalah yang seperti ini. Jadi misal metal yang dikeruk nikel. Nikel itu yang dikeruk ini. Bagaimana recycling. halo Kak Rizky? Disiapkan Sepertinya. dari Ah, transportation engineering, bagaimana logistiknya jalan. Ya, jadi ini menjadi contoh, sebagai contoh skemanya seperti apa. Maksudnya adalah keterkaitan dengan STEM, prodinya. Jadi kesehatan, ya pasti otomatis di kami di transportation engineering ada loh fokus khusus yang mengurus tentang kesehatan. Jadi fokusnya kesehatan Kak. Kita bergandengan dengan Siangnya Kampus CSU yang dulu pernah viral itu apa namanya dokter apa yang skincare waktu itu. Itu juga berkolaborasi di sini dan itu benar-benar berkaitan, ada kaitannya. Intinya bagaimana kalau orang Jawa itu ngomong godak-gadik matok gitu. Jadi bagaimana puzzle-puzzle ini disatukan. Jadi kira-kira itu sih untuk yang itu tadi. Betul. Dan jangan khawatir juga Kak Setiawan karena memang di bidang kesehatan masyarakat ya public health itu nyatanya teman-teman aku juga banyak Kak yang di kesehatan masyarakat di Australia gitu. Ada juga yang misalnya karena LPDP Australia Awards itu
ada arahnya ke digital teknologi gitu, ke arah teknologi dikit, tapi semua hal pakai teknologi sekarang, termasuk kesehatan gitu. Misalnya Kak Tawan tertarik untuk ke arah situ juga bagus gitu. Jadi ada yang namanya apa namanya jurusannya Health Data Science gitu. Jadi iya belajarnya di kesehatan tapi juga memahami datanya. Mungkin menarik juga kan untuk dipelajari dan mungkin untuk karir ke depannya juga Kak gitu. Jadi silakan dicoba aja gitu. Misalnya takut gak STEM-STEM banget gitu, tapi misalnya itu Kakak bisa mengukirnya gitu, bisa tetap meyakinkan kalau bisa berkontribusi gitu untuk Indonesia, Indonesia emas dan lainnya. Itu bisa banget sih. Jangan khawatir untuk coba daftar dulu. Terima kasih. Makasih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi untuk Kadian, Kak. Dari Kak Nyanya. Gimana rasanya jauh dari pasangan atau pacar dan harus kuliah di luar negeri, katanya? Wah, siapa nih yang nanya? Apakah nama asli? Kalau dari pengalaman pribadi, santai aja teman-teman. Karena kan pasti bakal kembali. Jadi itulah adalah kayak dites juga ya kesetiaan kita dan juga pasangan di sana. Jadi tidak apa-apa. Misalnya semangat juga buat teman-teman nih yang apalagi keluarga yang sudah berkeluarga, sudah punya anak itu lebih berat lagi gitu. Jadi kalau cuma pacar mah biasa aja. Ya Kak Fatur ya. Oke, semoga menjawab ya Kak Nyanya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Evelyn Legindeo. Mohon maaf kalau salah dibaca ya. Izin Kak, mau nanya, kalau kita agak pernah punya pengalaman organisasi atau berprestasi, apakah masih bisa mendaftar? Dan apakah akan diperhitungkan soal itu juga? Mungkin silakan dari Kak Fatur atau Kak Dian yang mau memulai. Iya, tentu saja tetap bisa mendaftar ya Kak karena terbuka untuk semuanya. Tapi ya setelah aku lihat-lihat gitu, eh, gimana kenapa organisasi ataupun prestasi atau bukti kalau sudah berkontribusi itu penting karena itulah yang menjadikan diri kita berbeda sama teman-teman pendaftar lainnya gitu. Jadi misalnya kakak belum punya pengalaman organisasi, menurut aku saran aku boleh sih dicoba mencari organisasi yang cocok gitu. Walaupun itu nggak wajib juga, tapi nggak ada salahnya juga gitu untuk cobain volunteering dan lainnya atau ikut-ikut apa lomba gitu untuk bisa lebih membedakan gitu dan membuktikan kalau kakak bisa berprestasi, bisa berkontribusi nanti setelah jadi scholars gitu. Jadi penting ya, menurut aku sih tetap penting gitu. Kalau dari Kak Rizky ada tambahan Kak mungkin Kak? Oke, ya mungkin itu menjadi kenapa kok poin karena tadi berkaitan dengan kontribusi. Sebenarnya pun kalau nggak ada itu ya tetap bisa. Bahkan salah satu word kawan kami di sini itu saya melihat benar-benar beliau itu nggak pernah hidupnya itu selain kuliah. Jadi benar-benar cuma kuliah gitu. Cuma emang prestasinya tak akui sih nilai dan sebagainya. eh, Lihat di term satu ini dan sebagainya ya ada. Walaupun dia benar-benar nggak sama sekali ikut apapun, nggak ada ini. Ya dia cerita hanya sebagai pengurus di RT. Hal-hal kecil kayak gitu yang penting detail kontribusinya. Kita itu seperti apa prestasinya di situ. Sesimpel bahkan mungkin ketua kelas di salah satu mata kuliah itu saya rasa saat kita bisa menjabarkannya dengan baik, ya pasti para apa namanya pewawancara atau mungkin penilai ini yakin dengan teman-teman sekalian. Jadi nggak perlu kekhawatiran tentang hal apapun karena setiap awardee itu memiliki quality masing-masing. Yang penting value-nya tahu di mana, ya wis disitulah bisa dieksekusi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Setuju banget. Yang penting adalah karena pendaftarnya banyak ya Kak Fatur ya, seluruh orang mencoba gitu. Tapi kenapa harus aku yang dipilih gitu kan pasti harus ada yang spesial gitu yang membedakan. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Dian, Kak Rizky. Ini ada yang resen nih, dari Kak Yudi. Mungkin boleh silakan disampaikan pertanyaannya Kak. Baik, terima kasih. Izin bisa didengar, Pak? Jelas Kak? Jelas? Halo, Iya, jelas Kak. halo, jelas.
Jelas, jelas. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih tadi Mas Rizky, penjelasannya juga sudah membuka. Izin saya satu daerah dengan Pak Ye tadi dari NTT. Kami hanya berbeda dinas. Ah, saya ingin tanyakan satu. Kalau saya dari kegiatan ini, saya pengalaman pertama ini. Saya baru pertama ikut. Yang saya tanyakan satu. Nanti pada saat substansi, pada saat tes substansi nanti, sejauh apa tulisan kita ceritakan kembali ke uh, mereka yang mereview atau mengetes kita itu seberapa jujur. Karena kan di situ saya lihat itu LPDP memberikan tulisan, berikan tulisan yang formal tapi juga tetap baku. Jadi saya membaca di situ ada bahasa bahwa sampaikan saja apa yang ada di hatimu, tulis dengan jujur, dan seberapa penting kita tidak perlu mengatur bahasa itu ketika kita menceritakan nanti. Itu mungkin pertanyaan saya, Mas. Apakah kita nanti di dalam ini juga kita tetap formal atau kita luas saja kita ceritakan sejujur apa yang kita tulis. Karena dari saya lihat tulisannya, apakah benar firasat saya bahwa LPDP dalam hal ini memberikan catatan rencana kontribusi, pasti nanti kita akan menceritakan kembali. Apakah sejujur itu juga kita akan menceritakan ini kita, atau bagaimana kita dalam mengatur nanti pada saat sesi wawancara. Mungkin demikian, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yudi. Mungkin dari Kak Dian atau dari Kak Rizky, ada yang mau membuka? Oke, terima kasih Kak Yudi. Salam kenal. Oke, jadi untuk bahasanya ya Kak ya. Kalau aku pakai bahasa Inggris yang formal tapi juga masih nyaman dibaca gitu. Jadi nggak yang bahasa akademik banget, tapi ke arah storytelling gitu. Misalnya nih kata pertamanya, terus aku ada judulnya juga biar kayak apa ya, kayak overallnya gimana. Jadi aku mulai cerita tentang one of my earliest memories of connecting with nature, bla bla bla. Jadi dibawa untuk bercerita karena Kak Yudi ingat gitu yang baca pasti manusia dan mereka senang gitu kalau bacanya itu nyaman sampai habis gitu. Pastikan mereka mau baca dulu deh di paragraf pertama gitu. Kalau dikasih hook atau apa ya kayak pengait gitu untuk mereka tetap baca setiap paragrafnya itu bagus banget gitu. Jadi itulah saran aku pakai hook terus iya bahkan ada quotes gitu nggak apa-apa masukin aja. Bahkan misalnya ada apa ya, tapi iya tetap jujur, tapi tetap rapih dan nyaman dibaca. Itulah kalau dari aku. Kalau dari Kak Fatur gimana? Oke, siap. Ya, jadi berkaitan dengan bahasa, kejujuran itu menjadi poin kunci, benar. Namun, bagaimana kita mengolah penyampaian itu tadi, ya? Kalau bahasanya kan diolah ya, kita mengolah bagaimana itu menyampaikan supaya itu bisa didengar dengan baik dan diterima dengan maksimal. Nah, itu poinnya. Jadi misalkan bahkan terkendala bahasa pun bisa dipoles menjadi hal yang lebih gitu loh. Saya ini mungkin nggak sefluent yang lain lah saat wawancara pakai bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya di awal langsung ngomong, bisa nggak saya ngomong ini campuran. Saat saya ditanya pewawancara dari dosen atau dari Indonesia, saya menyambat dengan bahasa. Saat saya ditanya profnya, waktu itu prof dari kampus ini, langsung ada yang hadir di situ ada 5 orang prof. Ya saya pakai bahasa Inggris dengan poin-poin yang benar-benar saya siapkan. Jadi sampaikan aja. Jadi kayak misalkan teman-teman punya istilah-istilah quotes seperti yang disampaikan Mbak Dian tadi. Bahkan saya itu menyampaikan hal yang berkaitan dengan teknologi itu dengan bahasa Jawa waktu itu. Lebih parah lagi gitu loh. Bukan lagi bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Saya menganalogikan bagaimana manunggaling ilmu dan lagu. Itu saya sampaikan. Akhirnya si pewawancara itu kelihatan kalau dia poin nih. Nah, jadi malah hal-hal yang mungkin menjadi kekurangan kita, mungkin karena saya nggak terlalu fluent ya, akhirnya tak tak buat bagaimana kita itu masuk. Jadi saat ditanya bagaimana aku belajar, jadi saat saya belajar itu my pursuit of transportation engineering is a laku ya, spiritual journey. Jadi saya sampaikan kayak gitu, tak campur-campur karena saya itu bingung sebenarnya. Jadi bagaimana saya menyampaikan itu. Jadi to bridge national apa namanya
mobility gaps, blending data driven methods with the principle of titis, tatas, terengginas. Itu kan bahasa Indonesia banget. Karena saya bingung mau ngomong yang kayak mana gitu loh. Padahal itu isinya adalah presisi. Intinya kan pengennya gitu. Tapi kalau nggak akademis kan kelihatan kalau kok nggak enak banget. Akhirnya saya campur-campur kayak gitu. Profnya pun sampai sini ketemu aku tanya, oh penyampaian kemarin itu apa? Aku pengen belajar bahasa itu. Ya, jadi supervisor saya ini FBA aja, saya dapat langsung kepala departemen karena cara menyampaikan. Nah ini tadi disampaikan di sini, seni ya, seni merangkai kata, jujur, formal, nyaman. Nah ini menjadi poin untuk teman-teman sekalian, jangan takut kekurangan, tapi bagaimana teman-teman mempersiapkan itu dengan kejujuran namun tersampaikan. Poinnya seperti itu. Terima kasih. Oke, dari Kak Yudi, apakah sudah terjawab Kak pertanyaannya? Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Sudah, Mas. Terima kasih. Sudah. Nah, terima kasih. Oke, siap Kak. Dari teman-teman yang lain mungkin ada, kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan terakhir kali ya, kalau masih ada. Eh, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Saya hitung mundur ya, dari 10. Kalau misalnya tidak ada, nanti kita akan tutup. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya, ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Dian dan Kak Rizky udah keren banget ya hari ini sore ini menyampaikan pemaparannya, informasinya juga udah banyak banget, tips and tricksnya juga banyak banget. Eh, Mungkin dari Kak Dian dan Kak Fatur ada quotes penutup sedikit Kak untuk teman-teman yang ingin mendaftar LPDP. Oke, Ini kalau dari kampus aku. boleh Kak. Iya, aku baru dapat karena hari ini tuh ada apa ya, kayak orientation gitu dari kampus karena masuk kuliah, dan gimana cara jadi empati, terus jadi leader, jadi anti sexual harassment dan lain-lain. Jadi semoga nggak ada bully dan lain-lain. Nah, kalau quotes-nya adalah sederhana aja. Be the change you want to see gitu. Jadi teman-teman, kita tahu banget nih di Indonesia mungkin sedang tidak baik-baik saja. Banyak nih yang banyak sekali butuh perubahan gitu yang kita harapkan ada gitu di masa depan. Nah, kalau kita capek nunggu gitu, mulailah sekarang gitu untuk kita yang membawa perubahan itu. Dimulai dari perubahan diri sendiri, keluarga, komunitas, sampai negara ini gitu. Jadi salah satunya adalah bisa dimulai dengan belajar lagi gitu. Bisa dengan LPDP ataupun di berbagai tempat lainnya. Terima kasih. Oke, keren banget Kak Dian. Kalau dari Kak Fatur ada nggak Kak kata penutup Oke, sedikit? ya, jadi mungkin saya mereview ya dari yang disampaikan. Karena tadi Mbak Dian sudah menyampaikan semua tips-tipsnya, saya sedikit menyampaikan insight yang pernah saya alami. Yang pertama, teman-teman harus tahu bagaimana starting line teman-teman ini nanti. Jadi garis startnya dari mana, proses hidup teman-teman ini harus benar-benar teman-teman sampaikan bagaimana itu menjadi satu poin. Selanjutnya teman-teman mental ya, bagaimana grit teman-teman punya mental. Selanjutnya teman-teman juga harus tahu track record yang jelas proven ya, jadi bukti bukan janji. Kita nggak berbicara rencana, kita berbicara apa yang sudah kita lakukan. Lanjut ke Peter Chart, bagaimana truth itu tadi bisa eh, melihat kita bahwa ya tamparan realita lah. Kita itu semuanya belajar, semua keluar negeri hebat-hebat, pintar-pintar, balik ke negara nggak bisa mengaplikasikan. Kita harus benar-benar menyiapkan itu. Kita harus siap bagaimana kita masuk ke sistem. Lalu setelah itu kita harus tahu future kita, misi kita, solusinya apa. Nah, formula itu jadi, dan terakhir ya call to action. Ya, jadi bagaimana kita melaksanakan aksi kita dengan cara kita masing-masing,
atau apapun, saya harap kuncinya ya penutupnya satu kata, kita bersama, yaitu merdeka. Kenapa merdeka? Saat Bung Karno dulu menyampaikan merdeka, ya kita itu harus merdeka dalam berpikir, merdeka secara ekonomi. Ekonomi bukan berarti berapa uangnya, dan juga berdikari kan. Jadi Trisakti yang disampaikan itu tadi, Trisakti Bung Karno berkaitan dengan merdeka, saat tangan beliau terbuka seperti ini. Nah, kalau gini kan partai nih, yang kayak gini nih. Nah, ini harus menjadi poin kita untuk bergerak. Jadi kita tidak terkungkung apapun, kita merdeka dalam bergerak. Jadi bagaimana teman-teman harus bisa merdeka, memaksimalkan diri, bagaimana kita bisa, ya itu tadi, kalau saya itu selalu pengen menjadi orang yang berguna. Jadi anfa'uhum linnas. Jadi semua kita siapkan, kita niatkan untuk kebermanfaatan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang tanya-tanya bisa kontak ya. Tadi Mbak Dian menyampaikan, mungkin saya juga ketik nanti di komen. Oke, monggo kita terhubung, kita saling memberikan kontribusi bersama, kita bangun bersama ke bangsa kita yang sangat, nggak ada negara yang ya diversity di tempatnya kita ini. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Mas Diri. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky. Kita udah sampai ke penghujung acara ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, boleh di reach out ke Kak Dian, tadi juga ada ditambah ke IG-nya di kolom chat, atau nanti Kak Rizky juga akan mengirimkan. Atau pilihan lain mungkin bisa reach out juga ke teman-teman PK 269 ya, melalui LinkedIn, karena kita juga semuanya udah menyantumkan itu di LinkedIn ya. Sebelum kita bubar, mungkin izin teman-teman boleh on cam sebentar, kita foto-foto bareng-bareng ya. Mungkin saya coba lead untuk ininya ya. 2 layar ya kakak-kakak. 3, 2, 1, senyum semuanya. Oke, layar selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Dian, Kak Fatur yang udah keren banget hari ini. Sekian acara kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Selamat sore di waktu Indonesia Barat, dan semoga semua yang disampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Makasih, Kak.